Halo guys and girl, balik lagi di Final ABZ, bannernya Genos UR ya. Mohon maaf nih agak telat soalnya kerjaan gue lagi banyak banget. Alhamdulillah lebih tepatnya, lagi banyak kerjaan. Tapi seperti biasa kita shout out dulu yang kasih dukungan ekstra ya, yang kasih dukungan ekstra. Dan terakhir gue reminder lagi, ini minggu pertama berarti belum ada keepsake. Langsung saja dari Bapak hide aja Pak. Wah ini kayaknya minta di hide saja nih Bapak. Pak line up Surya Keepsake, Sonic Keepsake, Dipsy King di Drive Night PM. Surya Keepsake, Sonic, Dipsy King. Yang Dipsy King, DK dan PM dikasih plus. Berarti Surya dan Sonicnya UR ya. Harusnya seperti itu. Ambil Atom atau Comeback King sama Polos. Atau lompat langsung ke Survival Keepsake. Kondisi BTBS 110. Ini karena nggak ada boros, kayaknya antara si Atom atau King kayaknya tetap lebih tinggian King walau di comeback sekalipun. Cuman balik lagi gue mengingatkan, King di comeback itu tetap value-nya pasti turun. Mungkin nanti kita akses ulang waktu comebacknya King ya. Ini bulan ini kalau nggak salah comebacknya si ini ya. Comebacknya si Bom bukan? Harusnya sih. Masih dari Pak Hyde aja. Mau gacain akun yang lain nggak Pak untuk Atomic bulan depan? Waduh, ini kayaknya agak telat nih bagian ini ya. Mohon maaf ya Bapak Hyde aja, soalnya kemarin kerjaan gue banyak banget. Dan terima kasih dukungan double ekstranya. Dari Bapak Fumokato, Happy Tuesday, berkah di hari Selasa nemu uang di jalan Pak. Waduh. Saya udah lama nggak nemu uang di jalan nih Bapak Fumokato. Terima kasih udah dukungan ekstranya. Dari Bapak Revan, minta saran planning Pak BLP, Serpent Muntun, berarti belum UR ya? Kayaknya belum UR deh. Masih Atomic ya? BT-nya gokil, 835 coy. BS 286. Di banner Tatsu UR, build balance, PvE, PvB, dan PvP. Kalau menurut gua ya, sebelum nge-planning, langsung dipecah aja cluster per cluster UR-UR yang baru. Contohnya kayak ini nih. Nah, dipecah jadi 4 ya, quarter lah ya, quarter lebih tepatnya. Dari 4 UR ini, saran gua kalau memang versi full set itu 2 aja. 2 aja. Dengan kata lain, ini kayak misalnya si Sonic ya bagaimanapun butuh ya karena dia PvE, PvP dan PvP. Itu kan balance aja ya. Jadi kayaknya ambil Sonic sih ya. Terus pilih salah satu antara G4 atau Suiryu. Pilih salah satu G4 atau Suiryu. Milihnya gimana Bang? Enaknya Bang. Milihnya dari SSR Plus yang punya, yang sudah ada. Misalnya ada Aloy, Aloy Plus ya. Apalagi ada MK juga, itu kan hero tuh. Itu bisa lah ya, goyang sikit-sikit di PvE. Berarti pilihnya G4. Tapi kalau misalnya bukan Aloy melainkan Dipsy King misalkan, Dipsy King tuh udah paling the best pilihannya biasanya. Apalagi Dipsy King dan Glory Bass. Oh berarti Suiryu kayak gitu guys. Sonic bisa di skip sih kalau pilihan yang keduanya ini pilihnya G4. Ya mirip-mirip kayak kalian perhatiin akun gua lah. Akun gua kan nggak ngambil Sonic, tapi yang diantara Suiryu dan G4 ini gue milihnya G4 seperti itu. Di satu sisi kalau memang milihnya Suiryu dan G4 pun bisa. Cuman ya itu tadi di PvP biasanya mentok-mentok di high ranker. Tapi karena ini masalahnya balance, oke sih ya. Pegang G4 dan Suiryu full set masih oke nih. Kalau konteksnya PvP balance. Paling di cover sama ini sih, di cover sama borosnya yang awaken 2. Lumayan tuh 1 energi ekstra. Intinya per cluster kayak gini, per quarter kayak gini pilihnya 2 aja yang kalau mau di full set kan. Kalau A1 sih kayaknya 3 masih bisa ya, kayak 3 masih bisa. Saran gua sih tentukan dulu antara G4 atau Suiryu. Kalau ternyata pilih keduanya berarti Sonic itu di skip. Untuk Tatsunya saat sayang kan gue sih ngevote skip aja ya. Pertanyaan jadi tinggal di antara 3 ini pilih 2 yang mana. Habis itu klaster berikutnya. Di sini tentunya boros ya. Boros sebenarnya A1 saja. Cuman kalau ternyata di klaster sebelumnya itu ke skip si Sonic, berarti boros baiknya A2. Si MB ya sudah tahu lah sepak terjangnya. Tapi harus bisa ngeamankan King juga dan si boros.
Terus kalau ternyata di klaster sebelumnya si Sonic di skip, kayaknya memang agak kurang juga si MB ya. Soalnya kan ya itu tadi, MB itu sudah lengkap, timnya jadi superior sekali. Cuman kalau memang tahan di waktu nanti ada Gale juga oke kok. Oke, jadi saran gue sih itu. Yang 4 UR pertama saja dulu diperhitungkan. 4 UR berikutnya akan ngikut dari keputusan 4 UR yang pertama tadi. Kayak kesinambungan kasarnya. Gak bisa langsung diterapkan 4 UR berikutnya. Apalagi UR yang baru ini. Sabar-sabar per cluster. Kalau gua sih ngelihatnya dari SSR Plus-nya juga. Kalau ada si Deep Seeking dan Glory Bass kayaknya oke tuh pakai si Suiryu saja daripada G4. Cuman kalau memang butuh keduanya silakan. Tapi kayaknya agak berat kalau ngambil Sonic juga sekalian. Ini soalnya konteksnya balance. Kita langsung lanjut ke in-game ya. BTW terima kasih Bapak Revan. Super dukungan supernya. Sekarang kita ke in-game-nya. Ini mumpung belum ketahuan nih siapa yang menang nih ya. Sengaja nih gue nih mumpung lagi ada waktu melihatnya. Kita lihat apakah ada cumi-cumi legend. Cumi-cumi legend nih coy, keluar mulu. Oh nggak ada ya. Ini masih yang lama nih. Ini yang seperti yang gue bilang nih. Si Hellfire kalau dikombinkan sama si Genos jadi makin meledak tapi makin kalah juga sama si cumi ini ya. Ini dia. Mungkin dikeluarin sama dia karena dia lihat musuhnya ada cumi kali ya, si Genosnya. Nah ini pakai Genos nih. Nah, lebih banyak padahal BP-nya. Oh, sama ini masih boros juga dia. Pakai Hellfire top. Kita lihat yang ini dulu. Nah ini Genos. Kalau dikombin sama Hellfire makin meledak dia. Cuman ya itu tadi. Jadi makin melemah dia karena dikondenskan ke 1 turn dari harusnya bisa 3 turn. Dengan kata lain, mengorbankan banyak God mode yang terpecah breakthrough sekalipun, kalau masih bisa diamankan 1 saja, itu sudah bisa mengamankan damage ledakan dari si Genos ini. Itu sih minusnya Genos. Sebenarnya Genos versus Hellfire sih masih tinggian Genos ya. Tapi kalau udah team battle sebatas tinggi doang juga kalau terlalu monoton jadi kebaca. Itulah alasan gue kenapa gue against orang-orang yang punya full set Suiryu ngambil bom. Karena kalau Suiryu dengan bom di combo itu sama-sama injury. Makin termotivasi musuh masukin CE. Yang tadinya kan masukin nggak ya? Muncul bom di line up kalian, makin termotivasi masukin CE. Makin kelar tim kalian, makin meledak. Tapi di satu sisi jadi makin monoton, alhasil jadi makin gampang kebaca. Nah ini kekalahannya ini karena makin monoton dan makin kekondens ke 1 turn. Tuh lihat, ya. Udah di breakthrough loh sama efek pasifnya si Boros. Cuek betul emang. Bom nih. Caleg nih bos, kekuatan caleg. Ini bukan karena ini bang makin bom menang bang. Bukan, ini lebih karena Giryu sih. Giryu nge-counter si Genos dan Hellfire ya. Genos dan Hellfire. Ingat, Giryu meng-counter Genos dan Hellfire, bukan Hellfire sendirian. Kalau Hellfire sendirian, gue ulangi lagi bagi yang belum nangkep, itu tidak ter-counter sama si Giryu. Murni Giryunya bagus doang. Tapi kalau ada si Genosnya juga, Genos dan Hellfire, jadi ter-counter sama si Giryu. Nah, kelar udah. Tinggal ini. Ini kalau berkipset nanti baru mengeri nih si Genos. Kenapa? Karena nggak harus ada Hellfire. Apinya kan jadi ini, jadi bisa inflict sendiri. Tapi bang cuma 2 hit. Bukan apinya doang, lebih ke pasifnya yang bikin meledaknya parah. Kan berkali-kali itu damage outputnya. Itu sih. Jadi dengan kata lain,
si Genos cukup satu, nggak perlu dipasangkan sama si Hellfire udah meledak. Wah ini kalah sih ini. Soalnya yang kanan pakai Giryu, yang kirinya nggak ada Genos. Nah ini pembuktian nih. Si Hellfire tanpa Genos atau nggak dipaksa langsung meledak, itu tetap ngeri ngelawan si bapak ininya. Mantap men. Tuh cukup Hellfire aja sendiri, si Suiryu aja sendiri untuk bagian injury dan breakthrough. Set. Kita masih pantau aja. Yang minggu kedua nih kayaknya menarik nih, soalnya udah ada chipset si Genosnya. Jadi sendirian aja udah bisa tuh. Dengan kata lain, yang slot dipakai untuk si Hellfire-nya bisa diisi Suiryu, bisa diisi yang lain yang breakthrough. Itu bisa tuh. Mulai untuk menghadapi core counternya si Giryu ya. Tuh bisa tuh. Ada harapan. Kita lihat. Oh, wah ini terbantai nih. Ya itu kayak tadi kata gua, nggak bisa men. Kalau Hellfire toh justru malah sulit lawan pakai Giryu. Oh, gampang sekali mecahin ininya. Tuh, ya kan? Karena ledakan apinya itu 3 kali. Sedangkan breakthrough God mode-nya di breakthrough pelan-pelan. Kalau pakai Genos, ledakan apinya yang dari 3 kali itu langsung meledak semua tuh. Itu pun dikali, jadi banyak banget ledakannya, berkali-kali lipat. Cuman counter oleh satu God mode top. Soalnya apinya tidak loncat lagi. Itu yang bikin Hellfire dan Genos sulit ngelawan Giryu. Tapi kalau Genos doang sih masih bisa diusahakan ngelawan Giryu sekalipun. Makanya si Genos butuh keepsake tuh. Masuk buka men. Kelar ini. Pakai piercing loh sekalian biar nge-breakthrough. Cuman piercing kayaknya nggak ada ya. Lihat aja ini udah kelar kok breakthrough-nya. God mode-nya udah habis. Masih tetap enakan burst sih daripada piercing. Ya kan? Kelamaan kalau ngandalin emblem mah. Udah kelar ini. Oke, itu saja video kali ini. Menurut gue bagus kok Genos. Justru karena memaksa kalian untuk pertimbangkan Giryu berarti bagus, damage off-nya tinggi. Cuman di sisi lain, kalau tanpa keepsake dia butuh Hellfire. 2 unit atau 2 slot itu satu tipe damage-nya jadi monoton. Alhasil jadi gampang kebaca. Kalau ada yang mau tanya lebih lanjut silahkan. Kalau ada yang mau saran monggo. Dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan subscribe. Jika kalian pikir gue pantas tuh gitu. Adios. Don don 行くよ。